Oke, apakah benar ini tahan banting teman-teman ya? Bunyi ya. Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini adalah multitester ya, Neptune 102A teman-teman ya. Ya, bentuk kotaknya seperti ini teman-teman ya. Ini isinya adalah ada buku manual teman-teman ya. Ada multitesternya di sini. Ini ya. Ada kabel probe ya, sini ya. Dan juga bonus baterai teman-teman ya. Untuk harganya Neptune 102A teman-teman ya, di sini 200 ribuan ya teman-teman ya, 198 ribuan. Coba kita lihat di sini di promosinya. Ini fiturnya tahan banting teman-teman. Tahan banting dan tahan api. Bener lah tahan banting nih. Dan ini juga ada 6000 perhitungan ya. Ini RMS teman-teman ya. True RMS, tahan api. Coba kita tes teman-teman ya. Lumayan ya. Agak tahan nih teman-teman ya. Belum percaya sih. Oke ya, lumayan lah teman-teman ya. Walaupun ada bekas nih, bekas kebakar, tapi tidak sampai meleleh teman-teman ya. Cuma tambah mengkilap ya. Jadi kalau nanti ini buram teman-teman ya, nanti tinggal dibakar aja biar ini mengkilap lagi teman-teman ya. Oke. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman ya, bentuknya mungil dan ringkas. Kalau kita bandingkan dengan Sotek ya, CT11 ini lebih besar Neptune ya, tetapi masih dalam kategori bahwa multitester ini adalah multitester yang kecil teman-teman ya. Dan baterainya ini benar tak? Coba kita buka saja tempat baterainya teman-teman ya. 1,5 volt teman-teman ya untuk baterainya, kali 2 teman-teman, berarti 3 volt ya. Dan di sana sudah ada petunjuknya ya untuk arah baterainya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Lalu coba kita pasang lagi ya. Oke, ini bentuk awalnya teman-teman ya. Dan ini untuk kabel probe-nya teman-teman ya. Nah, kita buka saja kualitas daripada kabel probe-nya teman-teman ya. Lumayan teman-teman ya. Ada tutupnya di sini. Oh, ini yang menarik teman-teman ya. Coba kita lihat di sini nih. Coba kita buka dulu. Ya, itu sangat runcing sekali. Jadi ini cocok bagi teman-teman yang ingin servis ya HP ya atau laptop yang untuk mengukur komponen-komponen yang kecil teman-teman ya. Di sini juga ada tutupnya ya, juga untuk buat pengamanan nih seperti ini ya. Oke teman-teman ya, untuk probe-nya lumayan lah seperti itu ya. Oke ya, ini cantolan untuk probe-nya teman-teman ya. Jadi enak nih. Jadi cukup ringkas. Untuk kabel hitam kita pasang di probe hitam, kita pasang di COM teman-teman ya. Dan untuk probe merah kita pasang di tanda ini teman-teman ya. Seperti ini ya. Dan cukup ringkas teman-teman ya. Tidak perlu kita gulung-gulung kabelnya seperti ini. Kita letakkan saja seperti ini, kabel sama dengan probe-nya. Ini sudah cukup menghemat tempat teman-teman ya, seperti itu ya. Oke, yang pertama fungsi daripada ini milivolt ya. Ini untuk mengukur voltase teman-teman ya. Baik itu listrik AC ataupun listrik DC ya. Ini karena ini adalah lambang yang min ini di atas ini, yang lurus ini untuk listrik DC dan ini untuk listrik AC teman-teman ya. Untuk mengubah fiturnya kita tinggal pencet function di sini teman-teman ya. Sini berubah menjadi DC. Dan ini berubah menjadi AC ya. Tapi ini untuk skala milivolt teman. Jadi skala 1 volt ke bawah. Coba kita tes ya. Oke ini teman-teman ya. Ini adalah baterai tegangannya 1,3 volt ya. 1,5 volt. Coba kita tes pakai skala milivolt ya. Tidak mau teman-teman error ya. Karena kita ngeset pada skala milivolt di bawah 1 volt ya. Skalanya di sini. Tetapi yang kita ukur adalah baterai yang dia itu voltasenya 1,5 ya. Jadi kita harus pindah ke sebelah atasnya. Ini cukup akurat teman-teman ya. Jadi kalau mau mengukur tegangan di bawah 1 volt ini bisa digunakan ya. Coba kita lihat untuk milivolt ini toleransinya berapa teman-teman. Pada 400 milivolt ini resolusinya 0,1 milivolt dengan pembacaan 0,5% ya. Cukup oke lah untuk akurasinya teman-teman ya. Kalau kita lihat daripada manual booknya teman-teman ya. Kalau pada prakteknya karena saya tidak punya yang tegangan di bawah itu ya. Jadi kita lewati saja. Coba kita lanjut pada skala di atasnya teman-teman ya. Skala volt di sini. Ini bisa tegangannya bisa di atas 1 volt ya. Mungkin kapasitas maksimalnya ini berapa volt teman-teman ya. Untuk listrik DC ini bisa 400 volt teman-teman ya. Jadi cukup tinggi sekali ya. Coba langsung kita tes teman-teman ya. 1,5 volt ya. Ini kebalik teman-teman ya. Jadi kalau kebalik itu muncul min teman-teman, minus ya. 1,555 volt teman-teman ya. Dan untuk pengukuran di sini ada dua ya. Ada DC dan juga ada untuk listrik AC teman-teman ya. Coba kita klik function lagi. Nah, di sini untuk AC teman-teman ya.
Di sini ada 6000 count True RMS ya. Fitur True RMS ini hanya berfungsi ketika kita mengukur tegangan AC teman-teman ya. Untuk tegangan DC ini tidak ada fungsinya kalau True RMS itu teman-teman ya. Bentar ya. 220,7 volt teman-teman ya. Oke ya untuk tegangan AC-nya. Lalu kita lanjut ke fitur yang sebelah sini teman-teman ya. Ini adalah fitur untuk mengecek ada dioda, ada continuous ya. Ini mengucuk. Ini untuk mengecek apakah jalur itu putus atau tidak ya di sini. Dan juga ada fitur ohm di sini teman-teman ya. Untuk mengecek hambatan daripada sebuah resistor ya. Coba kita pencet dulu sebelah sini teman-teman ya. Karena ini adalah fitur lampu ya. Oke, ketika kita pencet seperti ini ada lampunya teman-teman ya. Oke ya. Kalau di tempat yang gelap, coba kita matikan lampunya. Oke, terbaca dengan baik ya. Oke. Sedangkan di bawah sini ini center teman-teman. Coba kita pencet lama nih sepertinya. Kalau kita pencet lama di sini, ini akan sampai bunyi dia akan mengeluarkan center teman-teman ya. Jadi fungsinya cukup banyak teman-teman. Coba kita langsung cek saja untuk mengukur dioda teman-teman di sini ya. Kita cari diodanya teman-teman ya. Ini DB3 teman-teman ya. Ini 1N60P. Oh ini ya, 1N4148 ya. Ini dioda standar teman-teman ya. Skalanya kita rubah di sini teman-teman ya ke function ini sampai dia itu muncul lambang dioda seperti ini teman-teman ya. Garis ya di sini kita letakkan pada probe hitam teman, sedangkan yang bukan garis kita letakkan pada probe merah ya. Kita tes. Oke ya. 0,564 ya. Ini normal teman-teman ya. Kalau kita balik ini tidak muncul nilai teman-teman ya. Ini berarti normal untuk dioda. Pengecekan dioda Zener pun sama sungguhnya teman-teman ya. Ini Zener 5,1 volt ya. Kita tes 0,697 ya. Oke. 0,530 volt teman-teman. Oke, itu untuk pengecekan dioda teman-teman ya. Selain itu, fungsi daripada skala ini bisa kita pencet sini ya. Ini untuk mengukur resistor teman-teman ya. Coba langsung kita cek di sini. Ini resistor 5,1 kilo ohm. Ini otomatis teman-teman ya. Tidak perlu kita ganti-ganti skalanya. Ini langsung otomatis terbaca teman-teman ya. 47,2 kilo ohm ya. Coba kita bandingkan dengan ini teman-teman ya. Ini kok agak ngaco nih. Atau mungkin memang resistor saya yang ngaco ya. Ini resistornya yang ngaco teman-teman ya. Ini berarti dari pabriknya memang sudah agak tidak benar ini ya. Coba kita cek resistor yang lain nih. Nah ini baru benar teman-teman ya. Jadi ketika kita salah ngukur belum tentu multitesternya yang buruk teman-teman ya. Bisa jadi itu resistornya yang memang kualitasnya jelek teman-teman ya. Karena untuk multitester itu ya, kehebatan dia mengukur ketika mengukur pada resistansi yang sangat tinggi atau pada resistansi yang sangat rendah teman-teman. Jadi keakuratan sebuah multitester itu kualitas ya, ketika dia mengukur pada resistansi yang sangat tinggi, dia harus akurat teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Oke, ini masih oke teman-teman ya, 412 kilo ohm ya. Tapi kalau dia itu ngaco teman-teman ya, itu biasanya multitester itu kualitasnya buruk teman-teman ya. Kalau pada range standar 1 kilo ohm sampai 100 kilo ohm itu semua multitester walaupun yang murah pun dia itu akan tetap akurat teman-teman ya. Tapi ketika dia mengukur resistansi di atas 500 kilo ohm atau sampai mega ohm itu diuji di sana keakuratan daripada multitester ya. Ataupun untuk mengukur di bawah resistansi 100 ohm teman-teman ya. Itu diuji keakuratannya tuh. Ini resistor ya, ukuran 8,2 ohm ya. Coba kita cek apakah dia akurat. Oke, masih oke teman-teman ya. Oke, untuk ngecek resistor sudah teman-teman ya. Coba kita pilih fungsi function lagi. Ini untuk buzzer teman-teman ya. Ini lambangnya. Ini untuk mengecek apakah jalur itu putus atau tidak teman-teman ya. Kita langsung tentukan di sini. Oke. Ketika disentuhkan dia akan bunyi teman-teman ya. Jadi ini untuk mengecek jalur ya atau kabel yang putus teman-teman ya. Ini saya tidak tahu fungsinya apa ya. Mag dan hold ini ya. Kalau hold ini untuk nge-freeze ya. Seperti ini ya, coba kita putar di sini. Dia akan berubah teman-teman ya. Ya kan? Nah, tapi kalau kita hold di sini, ini untuk mengunci teman-teman ya. Coba kita putar. Ini tidak berubah teman-teman ya. Jadi fungsi hold ini untuk mengunci layar teman-teman ya, mengunci nilai teman-teman ya. Kalau kita pencet lagi, kita putar, ini berubah ya. Coba kita hold lagi, ini akan kunci teman-teman ya. Ya, lambangnya adalah ini teman-teman ya.
lambangnya adalah H ini nih. Coba kita pindah lagi ke sebelahnya di sini. Ini untuk mengukur kapasitor teman-teman ya. Yang pertama ini kapasitor ukuran 220 mikrofarad ya. 220 mikrofarad. Coba kita tes. Agak lama ya. Oke, 248,3 teman-teman ya. Oke, masih oke ya. Coba kita pindah di sini. Ini kapasitor ukuran 2,2 mikrofarad ya. Kita ukur. Oke. Oke, akurat teman-teman ya. 2,13 ya. Ini ukurannya 2,2 mikrofarad. Coba yang ini ukurannya 2200 mikrofarad ya. Oke, kalau elko agak besar dia akan lama teman-teman ya. Ya 2187 ya. Jadi untuk mengukur kapasitansi ya, kapasitor ini cukup akurat teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman ya, pada fitur selanjutnya. Ini fitur untuk mengecek baterai ya, 1,5 volt. Sungguhnya fungsi ini sama teman-teman ya dengan fungsi ini, tapi ini untuk lebih mempermudah sungguhnya teman-teman ya. Kita tinggal lakukan pengukuran, tidak usah kita pencet function lagi teman-teman ya. Dan ini cocok untuk pemula ya, karena sudah dimudahkan nih. Ya, coba ini 1,5 volt. Ini kenapa nih? Coba kita ke sini ya. Oke, ini DC ya. Saya nggak ngerti ini fungsinya apa teman-teman ya. Tapi ketika diukur ini kok tidak sama teman-teman ya, dengan tegangan yang ada di baterainya nih. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu silahkan komentar ya. Oke, kita lanjut ke pengukuran arus di sini teman-teman ya. Oke, untuk pengukuran arus ini ada 3 skala teman-teman ya. Ada mikroampere ya, miliampere dan ampere teman-teman ya. Untuk ampere ini kita probe merah ini harus diletakkan di sini teman-teman ya. Ya, di sini ya. Ingin mengukur arus yang dia itu di atas 5 amperan lah. Kita pakai yang sebelah sini ya. Tapi kalau arusnya itu kecil teman-teman ya, kita pakai yang sebelah sini ya. Ini bisa untuk DC ataupun AC teman-teman ya. Oke, ini resistor teman-teman ya. Kita letakkan ini sembarang, mau kabel merah apa kabel hitam di sini. Seperti ini ya. Dan kita sentuhkan seperti ini teman-teman ya. Oke, tidak ada arus ya, mungkin ke mikroampere ya. Oke, ada teman-teman ya, 32 mikroampere ya, 3,7 mikroampere teman-teman ya. Jadi arus yang mengalir dalam rangkaian ini ya, dari resistor menuju baterai ini adalah 3,7 mikroampere. Coba kita cari resistor yang lebih besar ya, cari resistor yang lebih kecil teman-teman ya. Ini 8,2 ohm ya. Oke, dia lebih teman-teman ya. Coba kita pindah ke sini, pindah ke skala yang lebih besar. Oke, arusnya adalah 43 miliampere teman-teman ya, 43 miliampere ya. Itu untuk mengukur arus ya teman-teman ya. Untuk listrik AC pun sama ya, kita tinggal rubah function di sini, kita rubah ke AC teman-teman ya. Lalu fitur yang terakhir adalah non kontak ya di sini ya. Ini untuk melihat apakah kabel itu putus atau tidak ya, dalam keadaan terpasang teman-teman ya. Oke, ini charger teman-teman ya, charger HP ya. Coba kita tentukan di sini. Ini menandakan, ketika bunyi menandakan bahwa kabel ini ada tegangannya teman-teman ya, atau ada listriknya, walaupun itu tidak mengalir ya, tapi ada tegangannya. Coba kita cabut ya chargernya dan kita tes. Tidak ada teman-teman ya. Coba kita tes ke kabel yang lebih besar ya. Oke, di sini. Wah, dia tambah kencang teman-teman ya. Oke, apakah benar ini tahan banting teman-teman ya? Bunyi ya. Coba kita lempar lagi. Ya. Ini endorse teman-teman ya. Oke. Kita cek. Masih berfungsi teman-teman ya. Oke, ini tahan banting ya. Oke, itu dilempar tadi teman-teman ya. Kalau cuma jatuh seperti ini saya rasa oke masih ya. Jadi itu review daripada Neptune 102 teman-teman ya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.